Ini adalah pertemuan kedua kita berbicara mengenai doktrin Allah. Berkenaan dengan keberadaan Allah menjadi masalah yang terus diperbincangkan dalam dunia teologi, yaitu bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada. Hal ini harus dipahami sebagai sesuatu yang wajar kalau dipersoalkan bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada. Sebab pada umumnya logika manusia dapat dipuaskan terhadap apa yang dianggap sebagai suatu kebenaran jika ada bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran itu. Jika sesuatu dianggap sebagai suatu kebenaran tetapi tidak ada pembuktiannya, maka hal itu tidak akan mudah diterima, saudara. Demikian pula dengan Allah, kalau Allah diakui atau dipercaya sebagai suatu realitas, harus ada pembuktian yang menunjukkan keberadaannya. Saudara, inilah yang membuat orang-orang ateis tidak bisa menerima keberadaan Allah, sebab Allah dianggap tidak memiliki bukti yang kuat untuk menunjukkan keberadaan dirinya. Bahkan kemudian timbul asumsi bahwa Allah sudah mati. Anda tahu siapa pencetusnya? Friedrich Nietzsche. Dia seorang anak pendeta sebenarnya. Nama ini terkenal kalau di buku-buku etika Kristen yang memang saya gumuli sebagai dosen pengampu mata kuliah itu. Nama ini sering muncul, saudaraku. Ya. Namun demikian, tidak perlu membuat kita gusar. Ya. Sebab Alkitab sendiri telah menubuatkan bahwa pada suatu saat muncul pengecek-pengecek atau pencemooh. Ya. Empaites. Ya, ini orang-orang yang mengejek, yang melecehkan keberadaan Allah. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 13, saudaraku. Ya. 2 Petrus pasal 3 dari ayat 1, saudaraku. Ya. Silahkan dibaca. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 13. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, cukup. Jadi memang akan muncul pengejek, mocker, scoffer, sama artinya, melecehkan keberadaan Allah. Jadi kita tidak perlu gusar kalau kemudian muncul orang-orang yang menantang Allah, melecehkan Allah, seakan Allah itu tidak ada, ya. Seolah-olah isi Alkitab itu omong kosong. Nah, Petrus menjawab, memang bumi ini terpelihara dari api. Kalau dulu pernah dilanda air bah, nanti disiapkan untuk api kekal.
Jadi kita tidak usah gusar dengan banyaknya orang ateis, saudara. Ya. Jangan terganggu sama sekali. Aspek lain mengapa keberadaan Allah selalu dipersoalkan. Sebab pada umumnya pada diri manusia terdapat kehausan, keinginan maksudnya. Untuk mencari tahu sesuatu yang ada di luar dirinya. Allah termasuk realitas di luar dirinya itu. Ya, di mana manusia ingin tahu. Selain itu selalu ada kehausan dalam diri manusia terhadap Allah. Oleh karena manusia mengisi cita rasa jiwa dan spiritualnya dengan perkara-perkara materi dunia, maka kehausan tersebut telah tergantikan. Sehingga tidak mencari Allah lagi. Manusia mencari kepuasan jiwa semu dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan gelar. Jadi kehausan manusia terhadap Allah telah dialihkan, telah dipindahkan kepada kehausan terhadap hal-hal materi atau dunia. Dari hal ini iblis menggiring manusia ke dalam kegelapan abadi. Menjadi persoalan kita, apakah ada bukti-bukti yang bisa menjadi dasar untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada? Melalui pergumulan yang panjang dalam sejarah gereja oleh para teolog, diupayakan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah, kita akan belajar bukti-bukti tersebut, saudaraku sekalian, ya, yang biasanya dikemukakan untuk bisa membuktikan atau menuguhkan bahwa Allah itu ada. Nah, bukti-bukti tersebut ya disebut sebagai argumentasi-argumentasi atau bukti-bukti teistik. Teistik artinya berkenaan atau bersifat Allah. Jadi kalau argumentasi teistik atau bukti-bukti teistik artinya landasan untuk membuktikan keberadaan Allah. Walaupun tentu argumentasi-argumentasi yang kita akan bersama pelajari ini tidak bisa menjadi landasan yang kokoh. Mengapa? Sebab nyatanya walaupun itu bisa menjadi bukti, banyak orang tidak bersikap percaya Allah itu ada. Termasuk orang-orang beragama. Secara teori bertuhan. Teoritis. Secara teori bertuhan. Tetapi tindakan-tindakannya tidak menunjukkan bahwa dia percaya bahwa Allah itu ada. Ini namanya ateis praktis. Teis teoritis tetapi ateis praktis. Jadi walaupun ada bukti-bukti atau argumentasi-argumentasi teistik, nyatanya manusia juga tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya bahwa Allah itu ada. Nah, dikatakan dalam makalah ini, saya tulis, walaupun argumentasi-argumentasi di bawah ini tidaklah menjadi landasan yang kokoh dalam membangun iman yang murni, tetapi bagaimanapun juga, bukti-bukti ini sekecil apapun perannya, tetapi tetap paling tidak memberi bukti bahwa Allah itu ada. Bagi yang sudah beriman, argumentasi-argumentasi ini memberi topangan yang cukup signifikan untuk meyakini atau meneguhkan mengenai keberadaan Allah. Sehingga orang beriman tidak meragukan sama sekali bukti-bukti teistik tersebut. Mereka mengakui semua bukti tersebut sebagai karya agung tangan yang tidak kelihatan. Nah, sejujurnya saudara, sulit untuk menolak kenyataan adanya hubungan atau relasi antara Allah dan manusia serta kosmos dunia ini. Nah, berdasarkan relasi atau hubungan itu, berdasarkan hubungan yang bisa tersambung, maka dibangunnyalah argumentasi atau bukti teistik. Ya, ini hasil dari pergumulan para teolog. Dibangunnya beberapa argumentasi atau bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Nah, kita akan mulai mempelajari argumentasi yang pertama, argumentasi antropologis. Saya ulangi lagi ya. Berkenaan dengan apakah Allah itu ada, itu diperbincangkan terus. Kenapa? Sebab biasanya
manusia mau bukti. Kalau benar-benar Allah ada bukti. Kalau nggak ada bukti, ya jangan percaya. Kenapa diperbincangkan bahwa Allah itu ada? Karena manusia biasanya mau tahu sesuatu di luar dirinya. Allah termasuk realitas di luar dirinya yang mau diketahui. Selain itu ada kehausan dari manusia untuk mencari Allah. Nah, saudaraku sekalian, ada bukti-bukti yang disusun oleh para teolog. Nah, bukti-bukti ini bisa menjadi dasar kita percaya Allah itu ada. Walaupun argumentasi atau bukti-bukti ini tidak bisa menjadi landasan iman yang kokoh. Tapi sekecil apapun pasti punya peran. Dan bagi kita yang sudah percaya Tuhan, hal itu makin meneguhkan. Jadi tidak bisa dianggap sepele. Yang pertama, bukti atau argumentasi yang disebut sebagai argumentasi antropologis. Ya, bukti antropologis. Argumentasi antropologis. Antropologis dari kata antropos yang artinya manusia. Argumentasi ini berpijak pada anggapan bahwa tidak mungkin manusia dengan metabolisme yang rumit dan sempurna ini eksis karena suatu kebetulan. Pasti ada tangan yang menciptakannya. Ya, manusia ini luar biasa. Masa manusia ini ada secara kebetulan? Tidak mungkin. Kalau barang elektronik seperti jam tangan itu kan rumit sekali, saudara ya. Ini rumit. Tapi metabolisme tubuh kita lebih rumit. Tidak mungkin ada karena dengan sendirinya. Tidak mungkin, saudara. Terus banyak alat elektronik yang memiliki kerumitan yang tinggi. Tetapi tubuh manusia memiliki komponen yang lebih tinggi kompleksitasnya. Kompleksitas itu artinya kompleks itu rumit. Lebih tinggi rumitnya. Tubuh manusia ini lebih rumit, saudaraku. Ya, terus? Itulah sebabnya para ilmuwan yang berkecimpung di dunia medis tak henti-hentinya kagum terhadap keberadaan tubuh manusia yang luar biasa ini. Dan mereka tidak pernah kehabisan objek penelitian atas tubuh manusia ini. Ya, saudaraku. Ya, luar biasa tubuh manusia ini. Ini bukti antropologis ya. Terus? Jadi, manusia adalah makhluk yang menakjubkan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada pribadi yang sangat cerdas yang menciptakannya dengan ketelitian yang sempurna. Dengan hal ini Allah tertunjuk atau diyakini serta dipercayai sebagai penciptanya. Selanjutnya dengan dasar argumentasi ini Allah bisa dibuktikan sebagai eksis atau ada. Eksis itu ada. Terus penganut argumentasi ini tentu menentang keras teori evolusi ateis yang tidak mengakui penciptaan manusia sebagai karya Allah yang maha agung seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 dan 2. Pada dasarnya argumentasi antropologis ini menegaskan adanya manusia karena keberadaan Allah sebagai penciptanya. Ini baru satu, saudara. Nggak mungkin dong rumitnya manusia ini ada dengan sendirinya. Nggak mungkin. Jam tangan saja nggak mungkin ada dengan sendirinya loh. Ini ada yang mendesain. Apalagi tubuh manusia. Terus? Dalam pemberitaannya, Paulus menyinggung secara tidak langsung mengenai bukti antropologis ini. Pernyataannya jelas sekali, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan pernyataan ini Paulus menunjukkan bahwa manusia eksis karena Allah yang melahirkannya. Jadi dengan adanya manusia berarti ada Allah yang melahirkannya. Jika dilihat dari pola penalarannya argumentasi antropologis ini bersifat induktif. Induktif itu dari pembuktian yang skala kecil ke skala besar. Dari pembuktian skala kecil ke pembuktian skala
Besar artinya begini, adanya manusia, oh pasti ada Allah ya. Tapi ini nggak perlu ditaruh, nggak apa-apa. Tapi oke, itu argumentasi antropologis. Amin, saudara? Hebat ya manusia itu ya. Oh luar biasa ya. Oke, terus Pak, argumentasi moral. Argumentasi moral. Argumentasi ini berpijak pada anggapan, pada suatu fakta bahwa dimanapun di belahan dunia ini terdapat hukum moral atau etika yang mirip atau sama. Hukum moral ini bukan hanya pada masyarakat modern yang berbudaya tinggi dan edukatif, tetapi juga pada suku-suku terasing yang jauh dari jamahan peradaban modern. Hukum moral atau etika itu antara lain, orang tua harus dihormati, tidak boleh membunuh sesamanya dengan sembarangan, harus menghargai milik orang lain, dan lain sebagainya. Hal ini sungguh-sungguh sesuatu yang menakjubkan. Iya, di mana-mana kenapa ya ada hukum yang sama ya? Ini juga menjadi bukti Allah itu ada. Ini argumentasi moral. Walaupun tentu ada suku-suku yang kanibalis, yang bunuh, tentu ada. Tetapi pada umumnya, agama, budaya, dimanapun berada, selalu ada ciri-ciri seperti hukum Taurat. Nah itu hebat sekali. Oke, terus. Realita adanya keseragaman moral pada semua manusia ini tidak mungkin terjadi atau ada secara kebetulan. Ya. Diyakini ada desainer agung yang menyusun dan menuliskannya dalam lubuk hati manusia atau yang berprakarsa mengadakannya. Kesadaran moral ini dipandang sebagai misteri ilahi yang luar biasa, yang bisa dijadikan dasar atau bukti bahwa Allah itu ada. Terus. Dalam Roma 2 ayat 12-15, Alkitab juga menginformasikan bahwa Allah menulis Tauratnya di dalam hati manusia. Pengertian menulis tidak boleh dipahami secara mistis, tetapi harus dipahami sebagai mekanisme pewarisan estafet yang diajarkan Tuhan kepada Adam, dan Adam mengajarkannya kepada keturunannya dari generasi ke generasi dimanapun mereka berada. Oleh karena hal ini, tidak mengherankan banyak agama dan budaya di luar bangsa Israel dan kekristenan yang memiliki nilai-nilai luhur. Jika dilihat dari pola penalarannya, argumentasi moral ini bersifat induktif. Sama, induktif juga. Okay. Jadi, di luar orang Israel, luar orang Kristen, itu juga ada, saudaraku, hukum-hukum moral yang baik seperti Konghucu, ya, Buddha, gitu, dan banyak lagi agama-agama di dunia atau yang tidak berbentuk agama, hanya budaya, saudara. Ya. Kalau tidak, dunia ini sudah punah, saudara. Sudah saling bunuh, wah, tidak karu-karuan. Nah, ini yang menopang manusia sehingga eksis. Dan Allah masih memelihara ciptaannya dengan mewariskan Taurat ini, saudara. Hukum ini. Ini namanya apa tadi? Argumentasi moral. Kita masuk ke argumentasi ketiga. Kosmologis. Argumentasi kosmologis. Argumentasi ini berpijak pada anggapan bahwa jagat raya yang ada dengan keteraturannya yang sempurna ini pasti ada yang menciptakan. Rumitnya sebuah benda seperti alat elektronik tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakannya. Menurut argumentasi ini bahwa segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Alam semesta atau kosmos yang dari bahasa Yunani artinya dunia menyimpan berjuta misteri yang sangat mengagumkan. Para astronom tidak pernah berhenti menyelidiki alam semesta yang ternyata semakin dipelajari, semakin mengungkap tabir rahasia yang menakjubkan. Dan masih banyak misteri yang belum dapat dimengerti. Itulah sebabnya sampai hari ini astronomi adalah salah satu ilmu atau studi yang progresif dan tidak pernah kehabisan bahan objek penyelidikannya. Itulah sebabnya secara berkala dalam jurnal-jurnal ilmu pengetahuan, khususnya astronomi, selalu saja ada penemuan mengenai berbagai planet baru dan fenomena jagat raya ini. Tuh, amin saudara. Ini juga menjadi bukti bahwa Allah itu eksis atau ada.
Ini argumentasi kosmologis. Teruskan. Sejujurnya secara umum, pengetahuan awal manusia walaupun tidak sempurna adalah mengenai kosmos yang dapat dilihat dan diraba. The initial knowledge of cosmic reality ini. Kemudian manusia mulai memperkarakan siapa dan apa di balik realitas ini. Asumsinya jelas bahwa tidak ada akibat tanpa penyebab. Kalau ada kosmos yang dahsyat ini, pasti ada pembuat atau penyebabnya. Argumentasi kosmologis ini oleh orang tertentu sering dipandang sebagai bukti atau argumentasi yang lemah. Sebab kalau berbicara mengenai hukum sebab akibat, maka juga akan membawa kepada pertanyaan, apa yang menjadi penyebab adanya Allah? Seharusnya hal ini bisa kita abaikan. Sebab sesungguhnya segala sesuatu ada yang menciptakan. Tetapi penciptanya sendiri ada, bukan karena ada yang menyebabkannya. Ini adalah harga mati yang tidak bisa direduksi nilainya. Tidak bisa direduksi, tidak bisa dikurangi. Tidak bisa direduksi, tidak bisa dikurangi. Terus? Dia adalah Allah yang dari kekal sampai kekal. Nah, saya mohon Bapak Ibu kalau menemukan kata-kata yang agak rumit, jangan mental block. Aduh, saya nggak bisa deh. Ini pusing gua. Nah, ikuti, nanti lama-lama biasa. Semua juga harus dipelajari dan dibiasakan. Amin. Ini kata-kata juga Tuhan, dari Tuhan. Artinya Tuhan yang menciptakan kata-kata dan kalimat, betul? Supaya bisa menjelaskan lebih gamblang, lebih detail, lebih jelas. Maka kita belajar ya, kata-kata yang merupakan simbol daripada pengertian-pengertian itu. Ya, jadi harga mati yang tidak bisa direduksi. Dia adalah Allah yang dari kekal sampai kekal. Dia ada bukan karena ada penyebab atau kausalitas. Dia ada karena dari kekal sampai kekal ada. Segala sesuatu boleh dipertanyakan siapa penciptanya. Tapi jangan bertanya siapa pencipta sang pencipta. Amin, saudara. Itu harga mati, saudara ya. Jangan kurang ajar. Ya. Oke? Jangan kurang ajar. Terus. Namun kekuatan dari argumentasi kosmologis ini ditopang oleh pernyataan firman Tuhan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2 itu. Teks lain menyatakan bahwa apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya. Saya tetap berpendirian bahwa bukti-bukti ini harus diangkat secara proporsional. Kalau Bapak Ibu membaca buku-buku teologi ya, bukti-bukti ini kurang diperhitungkan. Karena dianggapnya punya kelemahan-kelemahan. Tergantung orang memandang, saudara. Kalau saya memandang, ini bukti sudah harga mati. Ini iman kita mesti berbicara. Karyanya, pikirannya nampak dari ciptaan yang luar biasa ini. Ya, teruskan Pak. Paulus dalam pemberitaannya menggunakan argumentasi ini untuk menunjukkan adanya Allah ketika ia menyatakan. Ya, argumentasi kosmologis maksudnya. Ya. Ketika ia mengatakan begini. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kisah 14 ayat 15. Dalam pernyataan ini Paulus mengikrarkan adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jika dilihat dari pola penalarannya, argumentasi kosmologis ini bersifat induktif. Induktif juga. Oke. Ini kosmologis, saudaraku ya. Luar biasa kan? Saudara, kalau kita mempelajari astronomi, wah itu mengagumkan, saudara. Apa namanya, lintasan edar planet-planet itu tidak bergeser. Gedenya kayak apa? Nggak bergeser, saudaraku. Kalau bergeser 1 kilo kita nggak bisa bayangin. Itu nggak akan kelihatan loh.
Tapi saya dan saudara yakin nggak bergeser barang 1, 2, 3 senti, saudara. Kalaupun bergeser pasti nggak signifikan. Jarak matahari bumi begitu permanen itu, tetap itu, akurat itu. Dekat sedikit, jadi barbecue. Yakiniku sukiyaki. Jauh dikit jadi es mambu. Hebat kan? Amin. Nggak mungkin tidak ada yang mengatur. Nah, nanti kita akan lihat bukti yang lain ya. Bukti yang mengatur ya. Silakan. Argumentasi teleologis. Kata teologis dari kata dalam bahasa Yunani telos, yang artinya cessation, penghentian, conclusion, kesimpulan, end, akhir, goal, tujuan akhir, atau outcome, hasil atau akibat. Ya, kata telos ya, saudara, kata telos. Nah, huruf telos begini, ini kalau di buku-buku teologi ya, tidak ada hurufnya. Saya cari sendiri. Nah, itu bikin lama, bikin begini nih saudaraku. Ya, kalau di buku teologi cuma telos, kosmos, gitu aja. Tapi tidak disebut bahasa aslinya. Nah, saya nyari sendiri tuh. Kata dunia di Alkitab di mana saja, tulisannya apa. Baru saya tahu, blek. Nanti akan jadi buku teologi yang baik. Satu hari nanti ya. Oke, terus. Argumentasi teleologis ini berpijak pada anggapan bahwa keteraturan tatanan atau order jagat raya. Order itu tatanan ya saudara. Terus. Yang sempurna dan sangat indah menakjubkan. Beautiful beauty. Ya, terus. Ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Iya, terus. Pasti ada tangan yang menciptakan dan yang secara berkesinambungan mengatur mekanisme serta keteraturannya. Iya, bukannya menciptakan jebret, tapi dia juga mengatur hukum-hukumnya, saudaraku. Ya, terus. Siklus alam, siklus kehidupan berbagai makhluk dengan habitatnya masing-masing, dan segala keharmonisan kehidupan dengan segala hukum-hukumnya yang teratur, menunjukkan adanya tangan yang tidak kelihatan, yang mengaturnya dengan sangat cerdas dan teliti. Semua ini ada untuk suatu tujuan. Tujuan, telos. Telos, ada tujuan. Ada maksud, ada tujuan. Ya, saudara lihat bahwa tidak pernah ya singa makan rumput. Tetap di habitatnya dia makan daging. Kambing tiba-tiba suka makan telur. Ya, nggak mungkin. Telur ceplok. Nggak mungkin. Itu semua ada keteraturan. Ini lucu kedengarannya. Tapi luar biasa alam mengatur. Dari perkara kecil sampai perkara yang besar itu. Semua ada tatanannya, saudaraku. Jadi masih ada maksudnya. Terus. Mengamati ketepatan hukum-hukum alam ini, maka dapat diperhitungkan betapa cerdas dia yang menciptakan semua ini. Keteraturan jagat raya ini pasti diciptakan dengan konsep dan rancangan yang sempurna. Amin. Walaupun argumentasi ini dianggap lemah, tetapi sebagai orang percaya, kita meyakini tangan yang tidak kelihatan yang menjadi perancang semua ini, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel. Ya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, saudara, kalau kita mempelajari dengan rendah hati, tulus, kita bisa dancing my soul, my Savior come to thee. Terus, how great thou art. Saudara, ini bagi orang-orang yang sombong dan keras kepala, yang angkuh, yang erogan, yang arogan, nggak mau mengakui adanya Allah, terserah situ. Terserah. Oke? Berikutnya, Pak. Bila argumentasi ini dihubungkan dengan votum yang sering terdengar di liturgi gereja, hal ini sungguh sangat sinkron. Bahwa Allah adalah Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ya. Dengan adanya teks ini, maka argumentasi teleologis bisa digunakan sepantasnya. Jika dilihat dari pola penalarannya, argumentasi teleologis ini bersifat induktif juga. Oke.
Amin, saudara. Kalau tadi kosmologis, fakta adanya benda-benda itu, teologis bicara soal keteraturan. Ada telos, ada tujuan, ada ending, ada goalnya, saudaraku. Keteraturan ini akan berlanjut di kekekalan, saudara. Karena ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah berkata sungguh amat baik. Bumi ini tidak mungkin terpisah dari planet lain, betul? Tidak mungkin terpisah dari matahari. Matahari yang satu tidak mungkin terpisah dari matahari yang lain. Matahari yang lain tidak mungkin terpisah dari semua matahari di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti, sekelumpulan matahari yang jumlahnya 200 miliar ini tidak mungkin terlepas dari galaksi tetangganya, galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda tidak mungkin juga terlepas dari galaksi-galaksi yang lain. Sudah merupakan satu kesatuan jagat raya. Dengan hal ini menunjukkan bahwa Allah itu monoteistis. Nggak mungkin ada jagat raya yang lain. Hanya satu jagat raya. Yang luasnya tanpa batas. Nah, nanti kalau kita sudah bicara surga, saudara, bagi saya sudah saya hayati tiap hari. Kematian itu bisa lebih menggairahkan. Kematian itu bukan menyimpan berjuta misteri. Hanya transisi untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kenapa kita mesti takut? Yang kita takuti adalah hari ini. Kalau kita hidup bercelah. Kalau kita berdosa dan tidak bertobat. Itu yang kita takut. Oke, amin? Oke, haleluya. Terus Pak. Argumentasi ontologis. Kata ontos ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya sesuatu yang pasti berkenaan dengan kebenaran. Really, certainly, in truth. Kata ini juga berarti sebuah keberadaan. Argumentasi ontologis berpijak pada anggapan bahwa manusia memiliki kesadaran akan adanya keberadaan yang sempurna, yaitu Allah atau pribadi yang maha kuasa yang patut diakui sebagai penciptanya. Kesadaran atau naluri ini secara permanen ada dalam manusia. Paling tidak ada pada sebagian besar atau hampir semua manusia. Ya, kata ontos itu berarti really, certainly, in truth. Ini saya ambil dari dictionary loh. Bukan karena saya pinter loh, saya ambil. Ini aja artinya. Ontos artinya ini, ya udah saya sambung, saya taruh situ, saudara. Saya sudah pikir wah dikarang Pak Eras atau Pak Eras pinter ya. Enggak, ini dari dictionary, saudara. Teruskan Pak. Kesadaran seperti ini ada pada manusia dimanapun manusia berada. Dari suku-suku primitif sampai manusia modern memiliki naluri atau pribadi yang agung yang menciptakan alam semesta dan yang harus disembah atau menjadi objek pemujaan. Realitas ini dia pandang sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Dalam sejarah teologia, pandangan ini dipopulerkan dan dianut oleh tokoh seperti Descartes, Anselmus, dan lain sebagainya. Ya, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, ada satu naluri atau keyakinan adanya Allah, adanya yang ilahi, yang patut disembah. Yang pantas disembah, yang pantas menjadi objek pemujaan gitu, saudara. Ya, terus. Argumentasi ini sejajar dengan argumentasi historis atau argumentasi etnologis. Argumentasi yang berpijak pada keyakinan bahwa setiap suku bangsa di dunia memiliki perasaan atau naluri mengenai sesuatu yang ilahi. Karena hal inilah maka tercipta ritual-ritual yang ditujukan kepada objek-objek tertentu. Ya, kalau kita lihat suku-suku asing nyembah begitu, nyembah patung, nyembah apa, karena tidak pernah tahu Allah yang benar itu. Ingat ketika Paulus di Athena, dia lihat ada banyak penyembahan kan, lalu Paulus berangkat tadi begini. Saya lihat kalian tuh orang-orang yang cari Tuhan, mau mencari Allah. Aku lihat ada satu misbah yang ditulis kepada Allah yang tidak dikenal. Rupanya ada kelompok orang yang menyembah ada pokoknya Allah yang nggak dikenal gitu. Nah, kalian tahu siapa Allah yang tidak kalian kenal? Nah, baru Paulus khotbah. Jadi ada misbah yang disembah kepada Allah yang tidak dikenal. Iya. Jadi memang dari dulu orang itu mencari Allah, ya.
dan punya naluri, punya insting, punya keyakinan adanya yang ilahi, sesuatu yang ilahi. Terus hal inilah yang mendorong manusia untuk mengetahui lebih banyak mengenai yang ilahi itu. drive to understand. Ya. Dalam tulisan ini, argumentasi ontologis digabung dengan argumentasi historis. Argumentasi ontologis ini lebih bersifat filosofi. Iya, lebih bersifat filosofi dan deduktif. Tetapi juga ada unsur induktifnya. Kok bisa begitu? Nah, baca berikutnya. Argumentasi ontologis ini diawali dengan suatu asumsi bahwa ada suatu pribadi yang ilahi. Iya, kan dimulai dari satu asumsi, ada yang ilahi. Deduktif kan? Nanti baru, tetapi juga ada unsur induktifnya. Apa itu? Kemudian diusahakan untuk dapat menemukan verifikasi atau pembuktian dari asumsi tersebut. Percaya ada Allah. Dan sekarang diupayakan mencari bukti atau verifikasi dari asumsi tersebut. Terus. Ini berarti deduktif. Ya, tetapi aspek lain dalam argumentasi ini ditemukan kepercayaan mengenai Allah dalam banyak suku bangsa. Berangkat dari hal ini maka dibangun bukti bahwa Allah ada. Ini berarti bersifat induktif. Iya kan, dari pemahaman secara umum kalau mencari bukti atau verifikasi terhadap keberadaan Allah itu, kok berangkat dari suku percaya adanya Allah. Oh, berarti ini Allah ada, gitu. Terus seharusnya bukti-bukti di atas ini sudah cukup mendukung atau membuktikan fakta bahwa ada Allah yang hidup, yang real, dan yang menjadikan semua yang ada. Seperti seorang penyair, Wordsworth, menyatakan the world is too much with us. Ungkapan ini menunjukkan bahwa di balik alam semesta ini dapat membangun suatu kesadaran bahwa ada Allah yang eksis sebagai penciptanya. Jejak Tuhan pasti nampak nyata melalui tindakan dan karyanya dalam sejarah kehidupan. Kalau jujur sebenarnya keberadaan Allah ini sulit bahkan tidak bisa dibantah. Iya, sulit bahkan tidak bisa dibantah. You mau bantah apa? Dengan bukti-bukti yang ada tadi. Antropologis, moral, kosmologis, ontologis. Mestinya tidak bisa dibantah, saudaraku. Kalau orang keras kepala ya susah ya, saudara. Nah, dengan belajar ini saudara akan dapat masukan, bukan? Amin. Meneguhkan Allah itu ada, bukan? Allah itu ada. Haleluya. Kalau saudara nanti naik pesawat, saudara lihat bintang-bintang gitu. Kalau dari Jakarta ke Los Angeles, dari sore gelap. Terus mulai kelihatan bintang-bintang. Aduh, tidak mungkin gak ada penciptanya, bro. Amin. Atau kita naik pesawat terbang, kita lihat awan putih gitu seperti hiasan gitu. Kita lihat keluar jendela. Aduh, how great thou art. Tidak bisa dibantah, saudaraku. Ya, oke. Teruskan, Pak. Namun demikian, ada saja kelompok orang yang tidak mengakui keberadaan Allah ini. Mereka adalah kaum ateis, yaitu kelompok manusia yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Satu, ateis. Terus? Kelompok paham politeisme yang mempercayai adanya banyak dewa, sehingga tidak mengaku adanya Allah yang esa, yang menciptakan semua yang ada. Iya, karena banyak dewa jadi bingung siapa yang menciptakan. Jadi kacau. Itu politeisme. Kalau kita monoteisme. Mono itu tunggal, satu. Poli banyak. Monogami pasangan satu. Poligami stereo itu. Kalau tape stereo itu bagus ya. Kalau perkawinan rusak. Mono. Oke ya. Amin. Terus, Pak. Kelompok paham panteistik, yaitu mereka yang meyakini bahwa Allah ada di dalam semua. Bahkan mereka meyakini bahwa segala sesuatu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu. Iya, panteisme ini berkaitan dinamisme, berkaitan. Percaya tuh Allah itu ada di benda mana-mana. Nah, ini kita lihat orang-orang suku purba, orang-orang primitif, orang yang tidak maju berpikirnya, begitu kan?
percaya Allah ada di dalam keris, dalam batu gitu ya. Atau ada di mana-mana. Oke, terus. Kelompok paham agnostik, yaitu kelompok yang tidak memiliki pemahaman mengenai Allah atau merasa tidak perlu mengenalinya. Kelompok paham deistik. Gini, agnostik. A tidak, agnostik. Dari kata agnostik. Gnostik itu pengetahuan, jadi tidak berpengetahuan. Jadi tidak perlu punya pengetahuan. Nah, ini juga orang Kristen banyak yang begini nih. Nggak merasa perlu belajar. Nanti kalau belajar, jangan pakai otak. Loh gitu. Kalau Allah mengatakan kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan akal budi. Benih yang ditabur adalah firman yang dimengerti. Bukan mendewakan pikiran, tidak boleh. Tapi pikiran harus digunakan maksimal, saudara. Makanya kalau saudara membaca Alkitab tuh, Alkitab ditulis oleh Musa. Itu anak Firaun. Paulus itu sarjana. Petrus saja tidak berhak menulis Injil karena pendidikannya rendah. Maka muridnya yang bernama Markus berpendidikan tinggi menulis Injil Markus. Lukas tulis Injil Lukas dan Injil dan Kisah Rasul. Kenapa? Dia dokter, dia seorang yang berpendidikan, saudara. Allah bukan membuang orang bodoh. Bodoh pintar di mata Allah kan beda dengan pandangan kita, saudaraku. Tapi Tuhan melihat kapasitas masing-masing individu. Sepertiga perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Petrus, oke, ada suratnya. Berapa lembar sih? Gitu. Makanya kita tidak boleh tidak belajar. Kita harus belajar dengan rendah hati. Terus kalau sudah belajar jangan sok. Gue pinter loh, gue sekarang belajar teologi ya di STT Rehoboth. Jangan sombong, saudaraku. Amin. Biar itu kita simpan untuk diri kita yang sungguh-sungguh punya dampak akibat yang sungguh-sungguh dalam hidup kita, ya. Terus, Pak. Kelompok paham deistik, yaitu mereka yang tidak percaya bahwa Allah adalah Allah yang berpribadi, yang masih hadir dalam kehidupan manusia. Kalaupun ada Allah, maka Allah adalah Allah yang terisolir dari manusia. Terisolir itu terpisah. Terisolir. Kalau tereliminir, dihilangkan. Ya, dikeluarkan. Terisolir, terpisah. Istilah ini kenapa saya taruh? Ya biar Anda akrab dengan istilah-istilah yang memang bagus. Ya, terisolir. Oke. Terus? Kemudian yang marak dewasa ini tanpa disadari telah mewabah adalah filsafat nihilistis. Nah, ini sudah kita pelajari minggu lalu. Nihilisme. Saudara melihat nggak? Seperti misalnya masyarakat Indonesia yang punya ketuhanan yang Maha Esa. Anda lihat kelakuan orang-orang termasuk ada beberapa pejabat. Kayak nggak percaya Allah itu ada. Ini nihilistik loh. Bener-bener loh. Nihilistik. Ateis praktis. Ya. Nah, saudara kalau percaya Allah itu ada, malam lewat kuburan nggak takut, karena Allah lebih kuat dari setan kuburan, ya kan? Oke, teruskan Pak. Alkitab mencatat banyak peristiwa-peristiwa yang bertalian dengan Allah. Alkitab tidak berusaha untuk membuktikan bahwa Allah ada, sebab para penulisnya telah mengalami bahwa Allah ada. Ya, dia yakin Allah itu ada. Maka Alkitab tidak pernah membuktikan Allah itu ada. Karena para penulisnya mengalami. Bukan hanya yakin loh. Mengalami Allah itu ada. Kalau kita mengatakan begini. Alkitab tidak pernah membuktikan Allah itu ada. Gila bener nih pendeta ngomong. Maksudnya. Karena penulis Alkitab mengalami. Nggak perlu membuktikan Allah itu ada. Amin, saudara. Sementara bumi berputar, masih ada Allah. Dan selalu ada Allah. Amin, saudara. Hati kita kuat. Banyak di antara saudara yang mungkin punya persoalan. Rasanya banjir sudah segini. Saudara pandang Tuhan. Di rumah sebelum tidur atau bangun tidur 30 menit 1 jam. Gini, Tuhan.
Lord Jesus, Bapa di surga. Wah, kuat hati kita. Wah, saudara, indah. Kalau sampai menyentuh hadirat Allah, jebret. Air mata kita bisa deras. Nggak ada suara. Itu tangisan dari dalam hati kita. Kenapa? Mengakui keagungan Allah yang dahsyat. Amin. Kita nggak bisa cerita kepada orang lain loh pengalaman seperti itu. Nah, kita akan belajar alami Allah secara real. Dan saya rindu setiap saudara mengalami Tuhan. Jangan hanya dengar pendeta ngomong bicara dengan Tuhan lah punya pengalaman itu. Saudara juga harus real mengalami Tuhan. Cari Tuhan. Desak Tuhan. Alami Dia. Sehingga Anda nggak perlu membuktikan Allah itu ada. Karena Anda mengalami. Sekali lagi, Tuhan itu lebih nyata dari dokter yang bisa memberikan nasihat medis. Nyata. Seperti orang tua. Bahkan lebih. Kenapa? Anda mau ketemu orang tua mesti pergi dulu ke mana? Pergi ke Surabaya dulu. Tapi kalau saudara dengan Tuhan anytime Anda bisa ketemu. Real. Menakjubkan saudara. Oke, terus. Oleh karenanya mereka tidak perlu lagi membuktikan keberadaannya. Usaha untuk membuktikan bahwa Allah ada bentuk dari keraguan mengenai keberadaan Allah. Atau karena belum mengalami secara real. Bila dipertanyakan, bilakah Allah mulai ada, maka pertanyaan itu tidak akan terjawab. Sebab Allah adalah pribadi yang ada dari kekal sampai kekal. Ia berada bukan karena ada kausalitasnya. Segala sesuatu ada awalnya, tetapi tidak dengan Allah. Ia adalah keberadaan yang abadi, tidak ada asal muasalnya. Ya, saudara. Nanti Anda di rumah gini. Anda merenungkan begini. Dimulai gini. Siapa yang menciptakan Allah? Nggak ada. Allah itu ada. Dari kekal sampai kekal. Anda hayati. Kalimat itu saja. Allah ada dari kekal sampai kekal. Dan aku boleh memanggil Dia Bapa. Aku boleh mengenal Dia. Aku boleh bersekutu dengan Dia. Betapa hebat anugerah ini. Amin.